kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Buat kalian semua, kata Allah Ta'ala, laqad sungguh sudah ada, sudah cukup, sudah ada semuanya, uswah hasanah, contoh yang terbaik. Buat siapa? Buat kita semua. Siapa kita di situ? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Buat orang-orang yang mengharapkan Allah, orang-orang yang mengharapkan akhirat, dan orang-orang yang banyak berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin. Zaman sekarang ini ataupun zaman dulu atau zaman nanti, hidup itu warnanya yaitu kadang warnanya kuning, kadang warnanya biru, kadang warnanya hijau, kadang warnanya merah, kadang warnanya hitam, kadang warnanya putih. Warna-warni kehidupan dari zaman dahulu sampai kapanpun akan sama. Ya, akan sama. Yang dimaksud apa? Peristiwa hidup. Ada orang yang susah, ada orang yang sukses, ada orang yang sakit, ada orang yang sehat, ada orang yang ketawa, ada orang yang nangis, ada yang ketawa dapat anak, ada yang nangis kehilangan anak, ya, ada yang ketawa dapat duit, ada yang nangis kehilangan duit, ada yang ketawa karena ketemu yang dicari, ada pula yang nangis karena kehilangan yang dimiliki. Nah, itulah hidup. Nah, kalau mau selamat, saya mau nanya sama semuanya nih, pengen selamat atau tidak pengen selamat? Selamat. Pengen selamat ya. Jadi yang paling penting dalam hidup itu apa? Selamat. Orang pinter kalau nggak selamat ya percuma. Ya, orang banyak duit kalau nggak selamat ya percuma. Orang ganteng kalau nggak selamat ya percuma. Orang cantik kalau nggak selamat percuma. Naudzubillah min dzalik. Jadi yang paling penting itu selamat. Makanya Islam mengajarkan kepada kita kalau ketemu muslim yang lain, doakan selamat dulu. Assalamualaikum. Mungkin jenengan selamat, mudah-mudahan antum selamat, mudah-mudahan Anda selamat. Kita disuruh mendoakan yang di hadapan kita mendapatkan keselamatan. Bahkan kita kalau mau keluar dari sholat dikatakan selesai, keluar dari sholat, kalau kita udah mendoakan keselamatan buat yang di sebelah kanan kita, buat seluruh yang jadi jamaah bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Itu kalau udah kita salam, sholatnya selesai. Dan selesai itu dengan apa? Mendoakan keselamatan. Karena itu kalau kita mau selamat caranya cuma satu, nggak ada cara yang lain. Niru Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau yang ditiru yang lain, ya wallahu a'lam. Tapi kalau mau selamat, tiru Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang kita ini pinter belajar, tapi nggak pinter amal. Ya, belajarnya sudah bagus, tapi kadang amalnya yang belum bagus. Ya, amalnya yang belum bagus, prakteknya yang belum bagus. Nah, kita mari tiru Nabi Muhammad SAW. Contoh, kalau mau makan cuci tangan. Nabi Muhammad SAW kalau mau makan cuci tangan. Disebutkan dalam riwayat yang lemah, cuci tangan sebelum makan menjauhkan dari kefakiran. Jadi kalau kita pengen sugih, salah satu resepnya kalau mau makan cuci tangan. Nah, kalau mau makan itu tidak cuci tangan, maka tidak jauh dari kefakiran, berarti dekat sama kefakiran. Kalau orang makan nggak cuci tangan. Karena itu kalau kita lihat orang-orang tua terdahulu, itu kalau mau makan selalu cuci tangan. Cuci tangan itu jadi hal yang mudah. Untuk rumah-rumah zaman dahulu selalu tersedia air di meja makan, ada kobokan. Betul. Disiapkan kobokan. Sekarang budaya kobokan masih ada atau lewat ya? Sudah nggak ada kobokan lagi ya? Kalau dulu ada kobokan nggak dulu? Ada. Di meja makan tuh ada kobokan. Kalau ada pas jamuan makan tuh ya, disediakan kobokan. Kalau sekarang ya mungkin zamannya modern, kobokan dilewatkan.
Nah, itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga contoh lain, Nabi SAW mengajarkan kalau bangun dari tidur jangan langsung loncat ke kamar mandi. Ini kalau mau selamat tuh ya, mau selamat. Cek, banyak kasus orang kalau semakin tambah usia semakin mudah kepleset di kamar mandi, betul? Semakin mudah terpleset di kamar mandi. Dan naudzubillah min dzalik, biasanya kalau udah terpleset di kamar mandi itu rangkaiannya panjang. Rangkaiannya panjang dan banyak yang ujung-ujungnya pindah alam. Ujung-ujungnya pindah alam. Naudzubillah min dzalik. Wasallallahu alaihi insyaallah semuanya panjang umur fi taatillah sehat afiyah. Makanya Rasul mengajarkan SAW kalau bangun tidur itu tidak langsung loncat, tapi duduk dulu, mengucap alhamdulillah dulu, baca doa dulu, ngilangkan bekas tidur dari wajahnya. Ya wajahnya diusap-usap, sudah sadar seluruh tubuhnya, baru turun dari ranjang kalau di atas ranjang, atau bangun meninggalkan tempat di mana dia tidur kalau tidurnya di lantai. Rahimahullah Yai Taifur, Mbah Yai Taifur itu sepanjang yang diketahui tidurnya di lantai, tidak di kasur atas sudah. Ya, tidak di atas kan kasur, di lantai. Kenapa? Karena beliau ketika tidur pernah mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Kemudian sama Rasul dikatakan bil makna Rasulullah itu kalau tidur di bawah, kok kamu tidurnya di kasur gitu, di atas kasur. Sejak hari itu beliau tidak mau tidur di atas kasur, katanya begitu. Ya, tidurnya di lantai sampai sebelum meninggal dunia pun kebiasaannya tidurnya di lantai. Dikasih kasur tipis, ya kasur tipis di lantai. Nah, mau tidurnya di lantai, mau tidurnya di atas kasur, di ranjang dimanapun, jangan kita tergesa-gesa bangun langsung loncat. Ajaran Nabi Muhammad SAW suruh bangun pelan-pelan, baca doa, sadar, baru ke kamar mandi. Nah, ini kalau tidak diamalkan ya resikonya tadi akhirnya jatuh dan lain sebagainya. Banyak manfaat baik yang bisa dipelajari oleh ilmu kedokteran dan ilmu modern, dan banyak pula manfaat yang tidak diketahui oleh orang-orang zaman sekarang. Mungkin nanti semakin dekat kiamat, semakin terbuka ilmu pengetahuan, nanti orang akan tahu rahasia-rahasia dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimakumullah. Kemudian lagi contohnya yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk jaga wudhu. Nah, ini zaman sekarang jaga wudhu ini mudah atau susah? Jaga wudhu tentunya bukan buat orang yang menstruasi. Orang yang menstruasi itu dilarang sholat, termasuk satu paketnya. Dilarang sholat juga dilarang wudhu, itu satu paket. Sholat dilarang, wudhu juga dilarang buat orang yang menstruasi. Lu bisa menstruasi pengen seger, ya mandi atau raup, tapi jangan wudhu. Ya, wudhu dan sholat itu dilarang untuk orang yang lagi menstruasi, nggak boleh. Nah, kalau yang nggak menstruasi, ya, yang tidak berhalangan, kita wudhu, jaga wudhu. Ini adalah satu sunnah Nabi Muhammad SAW. Orang yang wudhu dikatakan dia sudah pakai pelindung, pakai perisai, punya benteng. Kalau kita wudhu, insya Allah kalau ada naudzubillah min dzalik bencana mau kena, itu bencananya tidak tepat sasaran, geser sebelah kanan, geser sebelah kiri, atau mental kembali, nggak akan kena. Kalau toh kena ada perisainya, ya langsung mental wudhu. Nah, kenapa kita sering kena musibah? Mungkin jarang wudhu. Ya mungkin wudhunya cuman kalau sholat. Kalau nggak sholat tidak pernah wudhu, tidak dijaga wudhunya. Kemudian wudhu itu diantaranya selain melindungi dari bencana, membuat ruh kita jadi segar. Orang kalau wudhu itu setan-setan di tubuhnya nyingkir, dosa-dosanya berguguran, sehingga rohnya jadi segar. Kalau rohnya segar, walaupun tidurnya itu jam 4, jam setengah 5 dia bangun, badannya seger. Nah, ini sekarang banyak orang yang tidurnya jam 10 malam, jam setengah 5 subuh bangunnya tidak seger. Ada tidak yang model begitu?
Ini coba kalau orang diajak sholat subuh, wajahnya seger-seger atau ngantuk-ngantuk? Hah? Ini kalau diajak sholat subuh, wajahnya seger-seger atau ngantuk-ngantuk? Ngantuk-ngantuk. Aneh atau aneh itu? Aneh. Harusnya bangun pagi semangat seger, kan begitu ya? Tidurnya sudah panjang, tapi kenapa kok nggak seger, nggak semangat? Karena semangatnya bukan mau bangun, semangatnya tetap pengen tidur. Nah, ini ciri-ciri orang yang kurang wudhu. Orang kalau udah sering wudhu, rajin wudhu, maka nanti ruhnya itu ringan. Ya ruhnya ringan. Nah, yang sederhana-sederhana gini kadang nggak diperhatikan, kadang disepelekan. Ya kadang dianggap apa itu ya. Padahal itulah Islam, mengamalkan ilmu yang diketahui. Di antara juga yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, kita itu kalau masak disuruh kuahnya yang banyak. Kalau sampai aromanya kena tonggo, aromanya itu nyebrang ke rumah tetangga, maka tetangganya hendaknya dikirimi. Nah, dikirimi kalau emang kita nggak punya lauk yang banyak, minimal duduhin tengah geng. Iya, kuahnya yang banyak, biar ikut merasakan apa yang kita makan. Jangan cuma dikasih baunya, tapi nggak dikasih rasanya. Nah, termasuk kadang-kadang kita ini zalim. Ya, kita kadang-kadang zalim. Makan durian 5 buah durian dimakan, itu tetangganya cuma dapat aroma durian. Yang aroma durian itu sampahnya dibuang di depan rumah, satu kampung nyium aromanya, tapi nggak pernah makan duriannya. Yang begini pernah terjadi atau belum pernah terjadi? Banyak terjadi. Musiman. Kalau waktu musim durian. Nah, seharusnya bagaimana? Seharusnya iling tonggo ya, iling tonggo, didum-dum. Nah, kalau simbahrin, orang-orang tua terdahulu itu paling senang dum-dum makan. Ya, orang-orang tua dulu paling senang dum-dum makan. Kalau masak kelingan tonggo. Kalau masak kelingan dulur. Ya, kalau masak ingat sama saudara. Kelihatannya sederhana itu ajaran Nabi Muhammad SAW, tapi kalau dipraktekkan maka menjadikan cinta itu semakin rekat, hubungan keluarga semakin akrab, kemudian juga dengan tetangga semakin sayang. Tapi yang model begini masih banyak atau semakin berkurang? Ini saya tidak tahu nih kalau dilihat di sini ya. Ibu, jenengan yang masak atau bapak? Nah, ibu kalau masak dum-dum atau kalau masak kirim-kirim atau kirim-kirim. Setahun berapa kali? Oh, setahun sekali. Pas main bodoh atau Ramadan gitu ya. Kalau orang-orang dulu, masya Allah, tiap hari masak, tiap hari nganter-nganter. Saya ini kan anak. Saya itu biasa disuruh antar-antar sama ibu saya. Ya, biasa disuruh antar-antar. Jadi seringkali itu pengalamannya kalau lagi nganterin, ya tempatnya kan ditinggal ya, tempatnya ditinggal. Itu yang dianterin udah pesan sama saya. Besok diambil ya. Besok diambil. Ternyata yang dianterin juga balas nganterin. Iya, balas nganterin. Tahadau tahabbau. Begitu sabda Nabi Muhammad SAW. Salinglah memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Ya, saling mencintai. Nah, ternyata di masyarakat sebetulnya amalan-amalan yang berasal dari Nabi Muhammad SAW itu sudah dipraktekkan. Cuman berjalannya waktu hilang. Ya, berjalannya waktu hilang. Yang tadi suka antar-antar tonggo ya. Kemudian kalau makan cuci tangan, pakai kopoan dan lain sebagainya. Sebetulnya itu sudah dipraktekkan sama orang-orang tua terdahulu. Nah, kita yang muda-muda ini yang hidup di tahun 2000-an semakin lupa ajaran orang-orang tua. Akhirnya banyak kehilangan barokah, banyak kehilangan kebaikan. Justru naudzubillah min dzalik, terjebak pada kegiatan-kegiatan yang tidak manfaat dan banyak menimbulkan dosa. Ikhwani rahimakumullah, terkait bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW, salah satu amalan yang pahalanya besar adalah belajar sirah nabawiyah, belajar sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW dengan membaca buku-buku maulid, baik itu Simtud Duror, Burdah, Barzanji, Diba,
apapun itu buku maulid menjelaskan sejarah kelahiran, sejarah kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dalam buku Maulid Simtud Duror ini kita bisa lihat banyak diceritakan, di antaranya Sayyidah Halimatus Sa'diyah, ibu yang menyusui Nabi Muhammad SAW, ya, ibu susu Nabi Muhammad SAW, Halimatus Sa'diyah. Saya udah ziarah ke kampung halamannya Sayyidah Halimatus Sa'diyah. Dari Mekah ke Taif, Taif masih naik ke atas lagi, jauh dari Mekah, terpencil di atas gunung, ya, terpencil di atas gunung. Tidak banyak orang yang bisa sampai ke sana karena itu tidak ada dalam program paket umroh, tidak ada. Jadi harus berangkat sendiri. Saya penasaran, pengen tahu masa kecil Nabi Muhammad SAW seperti apa. Ini tahun 2025 itu di sana itu ya gunung batu, ya tidak ada bangunan yang bangunan. Saya bayangkan 1400 tahun yang lalu bagaimana itu perjalanan Sayyidah Halimatus Sa'diyah dari perkampungan Bani Sa'ad sampai ke Mekah Al-Mukarramah untuk bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Perjalanan yang sangat berat. Tetapi apa yang diceritakan, begitu pulang dari Mekah, mau naik ke atas gunung, dari Mekah dataran yang rendah menuju Taif dataran tinggi dan seterusnya, yang ontanya itu tadinya jalannya lambat karena ontanya sudah tua, begitu di situ ada Nabi Muhammad SAW. Begitu Sayyidah Halimatus Sa'diyah itu gendong Nabi Muhammad SAW, maka ontanya jalannya jadi bersemangat, ya, jalannya jadi bersemangat dan mengalahkan kendaraan-kendaraan yang sudah berangkat beberapa hari sebelumnya, sehingga ontanya itu juara sampai ke desa yang dituju lebih cepat dari yang lain, ya, lebih cepat dari yang lain. Kemudian rumahnya Sayyidah Halimah jadi berkah, ternaknya jadi berkah karena di situ ada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini ada pelajaran penting. Kalau kita pengen berkah hidup kita, bawa dalam diri kita Nabi Muhammad SAW. Ya, bawa Rasulullah, taruh Rasulullah di hati kita, kita cintai, kita sayangi, kita kangen-kangeni. Ya, kapan kita kangen sama Nabi Muhammad SAW? Mau tidur itu angan-angan minta mimpi ketemu Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, tadi malam mau tidur angan-angan gitu atau langsung maksud ngorok? Nah, yang mana ya? Kalau kita cinta Nabi Muhammad SAW, ya mau tidur ya angan-angan minta, ya Allah beri saya mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Walaupun ketika tidur belum dapat, ya besok minta lagi. Besok belum dapat, ya minta lagi. Itu namanya orang betul-betul kangen. Orang kangen tuh walaupun kekasihnya belum datang, ya ditanya terus, kapan Rene, kapan Rene, kapan mau kesini. Ya, walaupun belum diparani, setiap ada kesempatan mesti ngomong, kapan mau kesini, kapan mau kesini. Nah, kita ngaku cinta Nabi Muhammad SAW, kangen sama kanjeng Nabi Muhammad SAW, tapi kalau mau tidur, belum, nggak baca doa, ya nggak minta sama Allah Ta'ala biar mimpi bertemu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu Ibu rahimahullah itu hidupnya ajak mimpi Nabi Muhammad SAW. Ya, ajak mimpi Nabi Muhammad SAW. Itu nikmatnya luar biasa. Enaknya mimpi Nabi apa? Yang tahu, yang sudah ngalami. Nah, yang belum mengalami gimana? Ya baca kisahnya orang-orang yang mimpi Nabi, biar nanti ikut bisa merasakan. Ya, ikut bisa merasakan. Karena itu tidak bisa dijelaskan dengan kalimat, bisanya dirasakan sendiri. Orang kalau mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW, insya Allah itu sebagai salah satu bentuk jaminan dapat syafaatnya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya, insya Allah akan jaminan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tentunya kalau memang seperti itu, ya sungguh-sungguh minta sama Allah biar mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Kemudian jadikan di rumah kita ada sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Termasuk kalau punya anak laki-laki lebih dari satu, jangan sampai nggak ada yang namanya Muhammad. Kasih namanya Muhammad atau Ahmad, namanya Nabi Muhammad SAW. Berarti kita hadirkan Rasul di tengah rumah kita. Kenapa dikasih nama Muhammad SAW? Karena saya cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya ingin salah satu anak saya atau cucu saya ada yang namanya Muhammad, ada yang namanya Ahmad. Itu nama yang berkahnya luar biasa. Bisa dipahami?
Nah, saatnya praktek. Ya, saatnya praktek. Jadi ibu besok kalau masak dum-dum tonggo siap. Ini siapnya sama senyum. Ya, nanti kalau mau makan cuci tangan dulu siap. Paling gampang itu ya, cuci tangan. Kalau bangun tidur nggak langsung meloncat siap. Insya Allah. Kalau mau tidur doa minta mimpi Nabi siap. Alhamdulillah. Itu praktek. Jadi ilmu itu kalau nggak dipraktekkan ya ibarat orang sakit beli obat tapi ditaruh di lemari nggak diminum-minum. Ya, ditaruh di lemari nggak diminum-minum. Ibarat lampu ditaruh dipasang tapi tidak saklarnya tidak dihidupkan. Nggak akan muruk. Ibarat mobil, ya di starter tapi nggak ada akinya. Ya di starter nggak ada akinya, nggak bisa jalan. Jadi ilmu itu diamalkan. Kalau kita amalkan satu, nanti akan ngajak teman-temannya. Amal itu akan buat kita mendapatkan kekuatan untuk amal yang lain. Kita praktek satu sunnah Nabi Muhammad SAW, nanti sunnah-sunnah yang lain akan mudah kita praktekkan. Dan orang semakin banyak mengamalkan apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, maka hidupnya akan semakin dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau hidupnya dekat dengan Nabi berarti dekat sama Allah. Kalau udah begitu hidupnya akan menjadi mudah dunia akhirat. Terakhir, alhamdulillah sudah 23 menit saya bicara. 23 menit itu sebentar atau lama? Sebentar. 23 menit itu ya lama ya. Ya cukup lama. Bu, praktek ya nanti ya. Nah, saya mau ngasih satu amalan sederhana, tolong diamalkan. Gampang amalannya. Sholawat pagi 10 kali, sholawat sore 10 kali. Gampang tuh ya? Ya, tapi ajak-ajak. Jadi kalau ngamalkan ajak-ajak, suaminya diajak, Mas, sholawat pagi Mas, jolali. Ya, kalau suami ngajak istri ya, di sholawat pagi 10 kali, jangan lupa. Sholawat sore 10 kali, jangan lupa. Kenapa kita suruh ajak-ajak yang lain di keluarga kita? Urusan sholat itu, wa'mur ahlaka bis sholat. Perintahkan keluargamu sholat. Kalau sholat jangan sendiri, sholat berjamaah. Ajak ke keluarganya. Nah di situ kita berarti diperintahkan kalau ada kebaikan juga ngajak-ngajak keluarga kita. Jangan kita baik sendiri, keluarga kita nggak diajak baik. Kalau kita suka sholawat, keluarganya diajak sholawat, tetangganya diajak sholawat. Tapi ya kalau mengajak tetangga, lihat-lihat dulu, ada caranya, ada toto kromonya, ada unggah-ungguhnya. Nggak asal ajak, semua ada ilmunya. Tapi kalau sama anak sendiri, sama suami, sama istri, sama orang yang ada di rumah kita bisa ngomong santai, ayo sholawat, jalani sholawat pagi 10 kali, sore 10 kali. Manfaatnya apa? Orang yang sholawat pagi 10 kali, sore 10 kali, itu dijamin dapat syafaatnya baginda Nabi Muhammad SAW, dapat syafaatnya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah kalau udah dapat syafaatnya Nabi, namanya syafaat itu ditolong. Nah kalau udah ditolong sama Nabi Muhammad SAW, ya urusannya apapun ya beres. Orang kalau pagi sholawat, sore sholawat, maka di antara pagi sampai sore urusannya itu dibereskan oleh Allah Ta'ala. Dari mulai sore sampai pagi, karena pagi sholawat, sore sholawat, jadinya puter gini. Ya jadinya muter. Maka urusannya dia di antara sore sampai pagi lagi dibereskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahasianya di situ. 10 kali, tidak banyak kan? Bukan ngajak ratusan, bukan ngajak ribuan. Saya ajak yang gampang saja, 10 pagi, 10 sore. Praktekkan khususnya bulan Maulid. Syukur-syukur selain 10 pagi, 10 sore masih ada tambahan lagi sholawat sebanyak mungkin. Insya Allah berkah dan manfaat. Mari kita akhiri kajian pada malam hari ini dengan bersama-sama berdoa. Mudah-mudahan doa ini menjadi wasilah kita mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء ولا تحاسبنا في كل شيء واعطنا كل شيء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا حنان يا منان يا فتاح يا رزاق يا غني يا مغني. اللهم اكفنا بحلالك عن حرمك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم ارزقنا الحج الى بيتك الحرام والزياره الى نبيك محمد صلى الله عليه واله وسلم عن قريب يا مجيب مع السهاله والجمال والرضا والعنايه. اللهم ارزقنا النظر الى وجهك الكريم. اللهم ارزقنا النظر الى وجهك الكريم وارزقنا النظر الى وجه نبيك محمد صلى الله عليه واله وسلم وهو راض عنا. اللهم ارزقنا رؤية سيد المرسلين في الدارين وهو راض عنا بجودك وكرمك وفضلك واحسانك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. اللهم يا اول الاولين ويا اخر الاخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين ارحمنا والمسلمين ارحمنا والمسلمين ارحمنا والمستضعفين من أمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد. اللهم اجعلنا من خيار أمة سيدنا محمد وادخلنا الجنة مع سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك. Ya Allah, karuniakan kami cinta kepadamu dan cinta orang-orang yang mencintaimu ya Allah, dan jadikan kami dicintai oleh Engkau dan dicintai oleh orang-orang yang mencintai Engkau ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah, tunjukkanlah para walimu kepada kami, perkenalkanlah para walimu kepada kami, dan perkenalkanlah kami kepada para walimu ya Allah. Ma'lutuful afiyah wassahala wal jamala wal ridha wal inayah. Allahumma amur aksadana bi ta'atik wa amur qulubana bi mahabbatik wa amur arwahana bi ma'rifatik wa amur asrarana bi musyahadatik. Allahumma inna nabatu ni'matik fala taj'alna hasada nikmatik. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka syarri ma indana. Allahumma inna nas'aluka min kulli khairin ahata bi ilmika fid dunya wal akhirah wa na'udzu bika min kulli syarrin ahata bi ilmika fid dunya wal akhirah ya malika dunya wal akhirah. Allahumma adfa' 'anna al-bala' wal waba' wal ghala' wal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma arzuqna al-'afiyah wa dawam al-'afiyah wa shukra 'ala al-'afiyah wa tamam al-'afiyah wal 'afiyah min kulli adiyah wal baliyah. Allahumma arzuqna al-jannah wa na'imaha wan nadhar ila wajhika al-karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Faghfir lana dhunubana wastur 'uyubana wa taqabbal jami' hasanatina wa tajawaz an sayyi'atina. Allahumma arzuqna jami'an arzaqan katsirah tayyibah mubarakan fihi biduni ta'am ma'al biduni ta'am wal mashaqqa wal tufafiyah wa sihhat salamah tawfiq wal hidayah wal ridha wal inayah ya arhamar rahimin.
Allahumma arzuqna jami'an husnal khatimah indal maut wa inda amrin tawil fi ta'atik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin ala hadiniyah wa ala kullati salihatin jami'an nafi'a wa ala mana wa habibi ali wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pengumuman insyaallah Jumat kedua bulan Maulid, tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal, Jumat 5 September jam 8 malam sampai selesai insyaallah. Itu pas Jumat Kliwon sekaligus Maulid Akbar Majlis Ar-Raudhah. Ya, Maulid Akbar Majlis Ar-Raudhah di Jumat 5 September 12 Rabiul Awal. Diharap kehadirannya dan semoga diberi panjang usia, bisa hadir sehat walafiat. Tolong disampaikan dan diinfokan kepada yang lain. Yuk kita semarakkan dengan gema sholawat bulan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.